Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan PowerPoint yang berjudul Presentasi Bisnis. Perkenalkan, nama saya Nafilata Yumna, NPM 0120078761. Perkenalkan, nama saya Muhammad Maistos Zarais, NPM 0120278671. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rifan Abdul Hakim, NPM 0120078691. Perkenalkan, nama saya Nailu Isnani Putri, NPM 0120078781. Perkenalkan, nama saya Dewi Dian Roisia, NPM 0120777801. Perkenalkan, nama saya Dwi Satya Pambudi, NPM 0120178741. Saya akan menjelaskan mengenai tujuan presentasi bisnis. Presenter yang melakukan presentasi di hadapan pemirsa. Hal tersebut harus mempertimbangkan beberapa hal, antara lain yaitu persiapan mental, pemahaman materi yang ingin disampaikan, alat bantu yang digunakan, dan pemahaman yang baik terhadap audiens. Secara umum, presentasi bisnis memiliki 4 tujuan pokok, yaitu yang pertama, menginformasikan pesan-pesan bisnis kepada audiens. Tujuan presentasi bisnis yang paling umum adalah menyampaikan atau menginformasikan pesan-pesan bisnis kepada audiens. Pesan-pesan bisnis yang disampaikan harus menarik, sederhana, mudah dipahami, dan enak didengar oleh audiens. Hindari bentuk-bentuk presentasi yang membosankan, monoton, tidak jelas, dan bahasanya sulit dipahami. Yang kedua yaitu menghibur audiens. Selain memberikan informasi, presentasi bisnis juga mempunyai tujuan untuk menghibur audiens. Dalam arti bahwa untuk mencapai tujuan presentasi bisnis, seseorang pembicara perlu menyelipkan humor-humor yang segar yang mampu menghidupkan suasana dengan mengubah ritme presentasi dan memasukkan humor-humor penyegar suasana. Yang perlu diingat bahwa humor yang diselipkan dalam suatu presentasi bisnis hanyalah sebagai selingan dan bukan yang utama. Yang ketiga yaitu menyentuh emosi audiens. Selain memberi informasi dan menghibur, presentasi bisnis juga memiliki tujuan untuk dapat menyentuh emosi audiens. Menyampaikan pesan-pesan bisnis yang mampu menyentuh emosi audiens dengan gaya bicara dan intonasi suara yang menarik. Seorang pembicara mampu menggugah emosi audiens. Sebagai contoh, seorang pembicara bisa saja menggugah emosi audiens untuk bersemangat, terharu, dan hanyut dalam perhatian melalui ekspresi yang dimunculkan oleh si pembicara. Yang keempat yaitu memotivasi audiens untuk bertindak. Tujuan terakhir presentasi bisnis adalah memberikan motivasi. Dalam memotivasi audiens, seseorang pembicara perlu menyatakan secara eksplisit dan bukan menggunakan bahasa basa-basi. Dalam arti bahwa yang diinginkan si pembicara harus secara tegas dan jelas tercangkup dalam presentasi. Contoh pembicara menghimbau para karyawan untuk mempertegas komitmennya, meningkatkan disiplin kerja, meningkatkan daya saing perusahaan melalui peningkatan kualitas produk dan sejenisnya. B. Persiapan dasar. Dalam bidang apapun, keberhasilan dapat diraih manakala adanya persiapan yang baik. Begitu juga halnya dengan presentasi bisnis. Presentasi bisnis yang baik hanya akan dapat dicapai jika persiapan untuk melakukan presentasi tersebut dilakukan dengan sebaik-baiknya. Persiapan yang perlu untuk presentasi bisnis. Yang pertama, penguasaan terhadap topik atau materi yang akan dipresentasikan. Ketidaksiapan terhadap materi yang akan dipresentasikan bukan saja menghambat penyampaian pesan kepada audiens, tetapi juga akan memberikan image yang kurang baik bagi pembicara yang bersangkutan. Oleh karena itu, kuasailah materi tersebut dengan baik sebelum melakukan presentasi di hadapan audiens. Yang kedua, penguasaan berbagai alat bantu presentasi dengan baik. Di samping penguasaan materi yang akan dipresentasikan dengan baik, maka berikutnya adalah bagaimana seorang pembicara mampu memanfaatkan berbagai alat bantu presentasi demi pencapaian tujuan yang dikehendaki. Berbagai alat bantu presentasi yang dapat digunakan: whiteboard, spidol, overhead projector, transparansi, komputer, video kamera, televisi, dan lain-lain. Yang ketiga, menganalisis siapa audiens. Supaya tujuan presentasi dapat tercapai dengan baik, maka seorang pembicara perlu mengenal siapa sebenarnya yang menjadi audiens.
Dengan pendekatan bertanya, dengan menggunakan kata tanya apa, siapa, di mana, kapan, mengapa, dan bagaimana, maka seorang pembicara dapat mengidentifikasi tentang siapa sebenarnya audiens yang dimaksud, sehingga pembicara dapat melakukan berbagai persiapan antisipatif. Yang keempat, menganalisis berbagai lingkungan lokasi atau tempat untuk presentasi. Pemahaman terhadap lingkungan atau suasana lokasi untuk presentasi bisnis akan memberikan kemudahan kepada seorang pembicara dalam menempatkan alat bantu presentasi yang sesuai dengan suasana lokasinya. Misalnya, apakah lokasi yang digunakan untuk presentasi memiliki ruang yang cukup luas, bagaimana layout untuk audiens, bentuk meja dan tempat duduk audiens, dan sebagainya. C. Alat bantu presentasi. Sejalan dengan berkembangnya teknologi multimedia ini, maka sudah seharusnya seorang pembicara profesional tak ketinggalan untuk memanfaatkan teknologi tersebut. Namun yang lebih penting adalah bagaimana orang pembicara mampu menjelaskan, menafsirkan, maupun meyakinkan materi yang dipresentasikan dengan baik melalui alat bantu presentasi yang tersedia tersebut. Pemilihan alat bantu visual AIDS, presentasi mana yang digunakan sangat tergantung pada sejauh mana seorang pembicara mampu menganalisis materinya, audiens, maupun suasana lokasi di mana seseorang pembicara akan melakukan presentasi bisnis. Ketidaktepatan dalam menggunakan alat bantu presentasi bukan saja mengganggu jalannya presentasi yang dilakukan, tetapi juga memberikan penilaian yang kurang menguntungkan bagi pembicara tersebut. Alat bantu presentasi cukup banyak variasinya, mulai dari alat bantu presentasi konvensional sampai dengan yang modern atau kontemporer. Sebelum menggunakan alat bantu presentasi tersebut, sudah selayaknya apabila seorang pembicara memiliki kemampuan teknis operasional yang melakukan checking sebelum alat bantu presentasi tersebut digunakan. Sebagai alat bantu presentasi bisnis mencakup antara lain blackboard, whiteboard, flip chart, transparansi overhead projector, slide, papan tulis elektronik, video kaset record atau VCR. Yang D. Analisis audience. Untuk dapat melakukan presentasi bisnis yang baik, salah satu persyaratannya pembicara harus dapat menganalisis audiens secara tepat. Ketidaktepatan dalam menganalisis audiens akan membuat pembicara gagal atau kecewa karena tidak mampu menyampaikan presentasi dengan baik. Oleh karena itu, dalam menganalisis audiens, seorang pembicara harus mampu menjawab 6 pertanyaan mendasar berikut ini. Yang pertama, siapa audiensnya? Berkaitan dengan siapa seseorang itu bicara, semakin banyak informasi yang dapat diperoleh dari para audiens akan memudahkan pembicara dalam melakukan presentasi secara tepat. Dalam melihat siapa audiensnya tersebut, dapat ditinjau dari berbagai hal, misalnya dari sisi pekerjaan atau jabatan, status, usia, jenis kelamin, agama, asal daerah, pendidikan, dan sebagainya. Yang kedua, apa yang diinginkan audiens? Pembicara yang baik perlu mengetahui apa yang diinginkan oleh audiens. Dengan memahami apa yang menjadi harapan audiens, seorang pembicara tentunya akan berupaya semaksimal mungkin untuk melakukan presentasi sehingga dapat memuaskan keinginan audiens. Yang ketiga, di mana Anda melakukan presentasi. Dengan memahami tempat di mana presentasi akan dilakukan, akan dapat membantu pembicara menyusun strategi yang tepat untuk presentasi. Misalnya, apakah tempat presentasi bisnis dilakukan di desa atau di kota? Apakah ruangan untuk presentasi ber-AC atau tidak? Apakah presentasi bisnis dilakukan sebelum atau sesudah makan siang? Dan apakah presentasi bisnis menggunakan podium, meja, atau gaya panggung? Yang keempat, kapan melakukan presentasi? Seorang pembicara perlu memperhatikan secara seksama kapan melakukan presentasi bisnis, tanggal, bulan, hari, dan jam berapa. Sebagaimana diketahui bahwa dalam waktu seharian terdapat jam-jam yang membuat audiens masih fresh, namun juga terdapat jam-jam yang membuat audiens stamina-nya menurun, melemah, bahkan cenderung mengantuk.
Pagi hari merupakan waktu yang baik untuk melakukan presentasi bisnis, sedangkan waktu siang hari setelah makan siang merupakan waktu yang cukup berat untuk presentasi bisnis karena audiens cenderung mengantuk. Dengan mengetahui kapan seseorang harus melakukan presentasi, paling tidak ia akan mempersiapkan strategi atau trik-trik apa yang paling tepat untuk melakukan presentasi bisnis. Yang kelima, mengapa melakukan presentasi? Sebelum melakukan presentasi, seorang pembicara harus mampu menjawab pertanyaan mengapa harus melakukan presentasi bisnis. Jawaban atas pertanyaan tersebut tentunya akan sangat bervariasi antara seseorang dengan yang lainnya. Seseorang pembicara yang melakukan presentasi bisnis memang mempunyai informasi penting yang harus segera dipresentasikan kepada pihak lain. Bagi pembicara yang lain, mungkin presentasi bisnis dimaksudkan untuk memperkenalkan strategi pemasaran baru di tengah-tengah situasi krisis ekonomi dan moneter. Mungkin pembicara lainnya, presentasi bisnis dimaksudkan untuk memberikan alternatif solusi atas merosotnya omset penjualan buku-buku referensi perguruan tinggi di tanah air yang akhir-akhir ini terjadi. Dan yang terakhir, bagaimana melakukan presentasi? Pembicara yang satu dengan pembicara lainnya memiliki strategi bisnis yang berbeda-beda. Misalnya, presentasi dilakukan dengan memegang catatan atau naskah lengkap, menggunakan transparansi overhead, slide, LCD proyektor, multimedia komputer, atau lainnya. Selain itu, apakah presentasi bisnis memerlukan layout meja dan kursi secara khusus untuk diskusi kelompok, atau posisi meja dan kursi diatur searah ke depan? Analisis bahasa tubuh. Bahasa tubuh yang dilakukan pembicara pada saat melakukan presentasi bisnis termasuk salah satu bentuk komunikasi nonverbal. Gerakan yang sering dilakukan pembicara dalam melakukan presentasi bisnis antara lain ekspresi wajah. Ekspresi wajah merupakan salah satu bahasa tubuh yang dapat memberikan arti senang, sedih, cemberut, atau marah. Ia dapat mengungkapkan emosi seseorang dengan polos, apa adanya, tanpa harus ditutup-tutupi. Oleh karena itu, pada saat melakukan presentasi bisnis, seseorang pembicara perlu berlatih bagaimana menampilkan ekspresi wajah untuk mengekspresikan kesenangan, kesedihan, atau kemarahan terhadap sesuatu. Senyuman. Tidak ada komunikasi yang lebih handal di antara manusia selain senyuman. Menurut suatu penelitian menunjukkan bahwa orang yang mudah tersenyum lebih bahagia daripada mereka yang tidak pernah tersenyum. Kedengarannya memang bisa masuk akal. Kini para ilmuwan telah membuktikan bahwa dengan tersenyum seseorang mengeluarkan suatu zat kimia di dalam otak, sehingga seseorang merasa enak atau senang. Kontak mata yang efektif dan efisien dalam ciri-ciri profesionalitas pembicara. Menurut Leonardo da Vinci, mata adalah cerminan jiwa. Mata juga menunjukkan apa yang dirasakan dalam hati. Mata yang terbuka lebar menunjukkan keyakinan seseorang, sedangkan mata yang setengah tertutup memberikan kesan adanya keraguan atau kesangsian. Gerakan tangan pada saat melakukan presentasi bisnis akan dapat membantu pembicara untuk lebih meyakinkan atau memperkuat topik bahasan tertentu. Jangan sesekali menunjukkan ke arah audiens dengan jari telunjuk, karena pada umumnya tindakan tersebut dianggap kurang sopan. Gerakan tangan yang dilakukan pembicara pada saat melakukan presentasi bisnis bermacam-macam, sesuai dengan tujuan yang dikehendaki. Misalnya, pembicara menggerakkan tangan secara terbuka untuk menunjukkan kejujuran atau keterbukaan. Tangan mengepal seraya diangkat ke atas untuk menunjukkan suatu ketegasan atau kebulatan suatu ide. Memasukkan tangan ke dalam saku untuk menunjukkan tidak yakin atau terlalu santai. Gerakan bahu pembicara dalam presentasi bisnis untuk menunjukkan kepercayaan diri atau menyerah. Gerakan bahu tegak yang diiringi dengan kepala ke atas untuk menunjukkan suatu sikap
yang penuh percaya diri atau siap untuk tampil. Sedangkan bahu yang terulai diikuti dengan kepala yang menunduk atau menunjukkan suatu sikap yang kurang bergairah, tidak siap atau menyerah. Gerakan kepala. Menganggukkan kepala menunjukkan sikap setuju atau mengiyakan sesuatu. Sebaliknya, menggelengkan kepala untuk menunjukkan sikap tidak setuju atau menolak sesuatu. Cara berdiri. Presentasi bisnis dapat dilakukan dengan cara duduk, berdiri di atas podium, atau berdiri tanpa podium, menghadap audiens. Posisi duduk atau berdiri di atas podium dalam suatu presentasi bisnis memberikan kesan yang terlalu formal dan kaku. Oleh karena itu, dalam memberikan presentasi dapat menggunakan alternatif yang lain agar terkesan agak santai adalah dengan posisi berdiri secara bebas menghadap audiens. Dengan posisi berdiri bebas tersebut memberikan keluasan atau kebebasan pembicara untuk mengekspresikan kemampuannya menyampaikan pesan di hadapan audiens. F. Percaya diri. Pembicara yang tidak memiliki rasa percaya diri yang kuat akan berdampak pada penyampaian presentasi bisnis yang asal-asalan sehingga tidak mencapai sasaran yang diinginkan. Ketidakpercayaan diri seorang pembicara dalam suatu presentasi bisnis diekspresikan dalam berbagai macam sikap atau perilaku gemetar, berbicara terputus-putus, tangan berkeringat dingin, mulut kering, terlalu banyak liur, tersenggal-senggal, tegang wajah, tenggorokan tersumbat. Berdasarkan sinyal-sinyal tersebut, maka ada beberapa pengendalian. Pertama, gemetar. Tangan dan kaki gemetaran bukanlah disebabkan oleh adanya rasa takut. Itu merupakan suatu proses homeostatik dari badan yang membuang kelebihan energi. Janganlah mengendalikan proses ini dengan mencengkeram mimbar atau memasukkan tangan ke dalam saku, karena akan memperparah masalah. Gunakan kelebihan energi tersebut secara positif dengan melakukan gerakan tubuh yang termotivasi oleh apa yang sedang disampaikan kepada audiens. Biarkan gerakan itu terjadi secara wajar. Yang kedua, bicara terputus-putus. Jika saat presentasi bisnis seorang pembicara kehilangan urutan pemikiran atau terputus-putus, sebaiknya lepaskan kontak mata dengan audiens. Sambil nafas dalam-dalam, hembuskan nafas secara perlahan. Sambil melihat catatan-catatan kecil, selanjutnya fokuskan perhatian pada apa yang sedang disampaikan atau dipresentasikan, dan bukannya apa yang terlupakan. Yang ketiga adalah mulut kering. Jika pada saat pembicara melakukan presentasi bisnis dan terasa mulut kering, sebaiknya segera minta disediakan segelas air minum dengan cara langsung atau tidak langsung. Kalau air minum sudah tersedia, pembicara dapat minum secukupnya. Di samping itu, pada saat presentasi bisnis, hindari mengunyah permen atau sejenisnya, karena hal itu dapat mengganggu artikulasi atau pengucapan kata dan dapat tertelan tanpa sengaja. Apabila hal itu terjadi, akan dapat mengganggu proses presentasi bisnis yang sedang berlangsung. Kemudian, tenggorokan tersumbat. Apabila seorang pembicara yang melakukan presentasi bisnis tiba-tiba terasa tenggorokan tersumbat, sebaiknya belajarlah menguap diam-diam sambil tundukkan kepala, katupkan bibir, buka bagian belakang tenggorokan, dan tarik udara masuk lewat hidung. Cara tersebut merupakan salah satu cara bentuk latihan untuk melepaskan ketegangan yang terbentuk dalam tenggorokan. Kemudian tersenggal-senggal. Apa yang perlu dilakukan bila pada saat seorang pembicara melakukan presentasi bisnis tiba-tiba terganggu pernafasannya atau nafasnya tersenggal-senggal? Jangan cemas, tundukkan kepala dan alihkan fokus Anda dari audiens. Lipatkan lengan kiri menyilang bagian bawah perut. Kendurkan bahu, tarik nafas dalam-dalam ke bagian bawah perut dan hembuskan nafas perlahan-lahan lewat bibir. Latihan pernafasan tersebut akan dapat membuat Anda lebih santai. Percaya diri merupakan salah satu prasyarat bagi berhasilnya suatu presentasi bisnis. Oleh karena itu, seorang pembicara profesional harus selalu mencari berbagai upaya untuk mengembangkan percaya diri.
Peter Hughes Benders dalam bukunya Secret of Power Presentation memberikan resep bagaimana seorang pembicara mampu mengembangkan percaya diri, yaitu A. Saat Anda diperkenalkan, tersenyumlah dan pandanglah sekilas semua hadirin atau audiens, dan kemudian kepada orang yang mengatakan segala yang baik dari Anda, jangan menunduk malu, berbanggalah. B. Mulailah perlahan-lahan dengan punggung dan dagu tegak, kemudian percepatlah cara bertahap. C. Bukalah presentasi Anda dengan mengatakan sesuatu secara sungguh-sungguh. D. Mengakui bahwa Anda lebih tahu tentang topik tersebut daripada para pendengar Anda. Anda seorang pakar. E. Pakailah pakaian yang terbaik. F. Yang terpenting, hiasi wajah Anda dengan senyuman. Tubuh Anda pun akan terasa positif. Teruslah berkata pada diri sendiri betapa nyamannya perasaan Anda. G. Berlatih presentasi bisnis. Berlatih presentasi bisnis dapat dilakukan dalam berbagai kegiatan dalam organisasi bisnis, mulai dari lingkup kecil sampai lingkup lebih luas. Presentasi dalam lingkup kecil misalnya presentasi bisnis tentang usulan rancangan produk baru, peningkatan efisiensi kerja karyawan, usulan program kerja departemen. Untuk lingkup eksternal misalnya presentasi bisnis untuk kerjasama bisnis dengan pihak lain. Agar presentasi bisnis yang dilakukan oleh pembicara dapat mencapai sasarannya, perlu diperhatikan beberapa hal sebagai berikut. Yang pertama, identifikasi audiens. Kedua, buatlah pokok-pokok pikiran presentasi bisnis. Ketiga, tulislah teks presentasi bisnis secara lengkap. Dan terakhir, buatlah rangkuman teks presentasi bisnis ke dalam sub-sub judul. Tulislah ke dalam kartu ukuran kartu pos. Yang pertama, pokok bahasan modul, fakultas, dan program studi. Modul dipergunakan untuk tatap muka keberapa, kode mata kuliah, nama penyusun, abstrak atau deskripsi dari modul tersebut. Yang terakhir, kompetensi. Terima kasih telah menonton video kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.